Hukum adalah kumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat dan terdapat sanksi bagi para pelanggarnya. Hukum mempunyai sifat memaksa, mengikat, dan mengatur hubungan manusia dengan manusia dengan masyarakat, serta masyarakat dengan masyarakat. Sebuah negara memang harus menggunakan hukum yang mengatur setiap rakyat di dalamnya. Hukum diperlukan untuk menegakkan keadilan dari setiap hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap rakyat. Selain itu, dengan adanya hukum juga bisa mengenakan sanksi untuk siapapun yang melanggar peraturan yang telah dibuat oleh pihak berwenang. Nah, yang kedua itu tujuan dari hukum. Menurut Profesor Subekti SH, hukum itu mengabdi pada tujuan negara, yaitu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya dengan cara menyelenggarakan keadilan. Keadilan itu sendiri menuntut bahwa dalam keadaan yang sama, tiap orang mendapat bagian yang sama pula. Nah, menurut Jenny, tujuan hukum semata-mata ialah untuk mencapai keadilan dan juga kepentingan daya guna dan kemanfaatan sebagai unsur dari keadilan. Nah, jadi hukum bertujuan untuk mencapai kehidupan yang selaras dan juga seimbang, mencegah terjadinya perpecahan dan mendapatkan keselamatan dalam keadilan. Dalam studi kelayakan bisnis, bisa dikatakan aspek hukum merupakan hal pertama yang harus kita ketahui. Itu dikarenakan apabila berdasarkan analisis ke aspek hukum, maka akan didapatkan apakah sebuah ide bisnis itu masih layak untuk diproses atau tidak. Sehingga, jika memang didapatkan bahwa ide bisnis tidak layak lagi dilanjutkan dari segi aspek hukum, maka kita tidak perlu lagi meneruskan ke analisis dari aspek-aspek yang lainnya. Aspek hukum itu sendiri mengkaji tentang legalitas usulan proyek yang akan dibangun dan dioperasikan. Ini berarti bahwa setiap proyek yang akan didirikan dan dibangun di wilayah tertentu haruslah memenuhi hukum dan tata peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Secara spesifik, analisis aspek hukum pada studi kelayakan bisnis bertujuan untuk menganalisis legalitas usaha yang dijalankan, menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan, serta menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan, dan menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman. Jadi bentuk badan usaha yang dipilih tergantung pada modal yang dibutuhkan dan jumlah pemilik. Pemilihan badan usaha didasarkan oleh beberapa pertimbangan sebagai berikut. Salah satunya besarnya modal yang diperlukan untuk menjalankan bisnis dan tingkat kemampuan dan tanggung jawab untuk hukum dan keuangan. Ketiga, ada bidang industri yang dijalankan dan persyaratan perundang-undang yang berlaku. Berikut bentuk-bentuk dalam badan hukum, yaitu salah satu ada perusahaan perseroan, yang kedua ada firma, yang ketiga ada perserikatan komanditer, dan keempat ada perseroan terbatas, yang kelima ada yayasan, dan yang keenam ada koperasi. Ada beberapa jenis jati diri yang melegalkan badan usaha, di antaranya yaitu nama perusahaan. Nama perusahaan merupakan jati diri yang dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya yang melekat pada bentuk usaha atau perusahaan tersebut. Yang kedua, adanya merek. Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Yang ketiga yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan diwajibkan memiliki surat izin usaha dagang, yaitu surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan secara sah. Yang terakhir itu harus adanya izin usaha industri atau IUI. Selain perusahaan perdagangan barang atau jasa, ada pula perusahaan industri. Sama halnya dengan perusahaan perdagangan, perusahaan industri pun juga harus memiliki surat izin, yaitu surat izin industri.
Manfaat legalitas perusahaan. Yang pertama, sarana perlindungan hukum. Yang kedua, sarana promosi. Yang ketiga, bukti kepatuhan terhadap hukum. Yang keempat, mempermudah mendapatkan suatu proyek. Dan yang terakhir, mempermudah pengembangan usaha. Jadi kesimpulannya adalah, dalam setiap kedudukan, terutama kehidupan perekonomian, yang sangat dibutuhkan oleh setiap negara adalah kelancaran dalam berjalannya suatu proses tersebut. Maka dari itu dibutuhkannya hukum. Hukum merupakan himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang, serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Tiap proyek yang akan didirikan dan dibangun di wilayah tertentu haruslah memenuhi hukum dan tata peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Suatu perusahaan, baik itu perusahaan perdagangan maupun perusahaan industri, dalam menjalankan kegiatannya akan sangat membutuhkan suatu legalitas demi keberlangsungan perusahaan tersebut.